kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia. Dulu rumah saya waktu kecil di seberang sana, jadi kita miskin sekali lah. Kebetulan dulu sini ada satu lapangan sepak bola, lapangan desa. Itu juga saya nggak terlalu main gitu. Tetapi dalam pikiran saya setelah saya dewasa, apa sih yang sebenarnya bisa untuk orang tahu Pati itu apa? Ternyata salah satunya sepak bola ini. Awalnya hanya 7 lapangan, bisa ada 2 sintetis, 4 lapangan biasa, dan 1 lapangan pasir. Ini tentunya untuk memberikan satu fasilitas yang cukup baik kepada anak didik kami. Dengan beriringnya waktu, saat ini sudah 200 lebih murid kami. Dan alhamdulillah terus berjalan dan terus berjalan. Kita bangun juga asrama yang nantinya cukup untuk 500 orang. Gitu. Jadi saya berpikir rata-rata pemain sepak bola kalau usianya sudah pensiun, ini kan kita berpikir juga akademiknya. Supaya akademiknya paling tidak mereka juga mempunyai ijazah yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk di kemudian hari. Jadi sepak bola bukan hanya melulu sepak bola. Kalau di kami di sini kita juga kasih pendidikan akademik yang tentunya bisa memberi bekal buat di kemudian hari. Kami mulai dari SD, SMP, SMA, universitas, dan ini bagian daripada memang memadukan antara olahraga dan akademik. Kami ingin mendidik siswa-siswa yang hobi olahraga, terutama sepak bola, dan mempunyai akademi ini mesti seimbang. Jadi artinya anak-anak ini punya hobi sepak bola, tetapi tidak melupakan dari pelajaran yang di sekolah. Tentunya kita juga di universitas, kita ada jurusan pendidikan olahraga. Kita ada ekstrakurikulernya, mungkin tadi disampaikan di sini kita juga ada kandang kambing, kandang domba, yang ini bagian kecil untuk mereka bahwa beternak domba juga itu kan perlu kita pelajari juga kan gitu. Beternak itu kan sangat baik kan gitu loh. Terus kita juga di sini ada 16 prodi. Kalau kita universitas kita ada 16 prodi pendidikan, ada pendidikan guru SD, ada sarjana hukum, ada ekonomi. Kita ada 16 prodi. Inilah bagian dari komplitnya kita, dan tentunya ini bisa dipakai untuk role model juga di suatu daerah yang lain gitu. Sebagai sekolah yang berbasis boarding school, SMP Terpadu Bina Bangsa itu memberikan pembelajaran tidak hanya akademik, tetapi juga pembinaan mental dan spiritual. Di kompleks pendidikan kami memiliki masjid dan juga kapel atau gereja untuk anak-anak kami beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sekolah ini tidak hanya membekali akademik saja, tetapi dengan kemampuan skill sepak bola yang handal dan profesional. Akhirnya diadakanlah pendidikan sepak bola di lingkungan pendidikan kami. Selain itu, mental juga kami didik mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, semua berbasis disiplin. Jadi sudah ada peraturan yang harus dilaksanakan oleh anak-anak kami. Tidak hanya itu, peraturan itu dibuat juga atas kesepakatan dengan orang tua murid, sehingga komunikasi dua arah antara sekolah dengan orang tua murid juga sangat terjaga dengan baik. Kami memiliki banyak sekali coach yang profesional dengan latar belakang yang luar biasa, dan di situ anak-anak kami dididik secara kemampuan skill sepak bolanya sesuai dengan kemampuan mereka. Yang unik dari sekolah ini adalah sebuah nasionalisme. Siswa di sini adalah siswa dari seluruh Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Di sini mereka berproses untuk menjadi atlet sepak bola yang profesional, tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai akademis. Pertama, mereka mendapatkan ijazah formal, mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Selain fasilitas yang terus-menerus diperbaiki, kita juga selalu memperbaiki SDM kita, sehingga nanti bisa memberikan bekal yang positif buat anak-anak kita. Tentunya kami selalu memperbaiki diri, menambah fasilitas tentunya. Kalau memang itu syukur-syukur ada support dari pemerintah untuk menguatkan di sini. Kita sudah ada lapangan yang cukup banyak ini, dan ini kita juga bekerja sama dengan desa juga untuk menguatkan bagaimana di Kabupaten Pati ini, terutama di Desa Mojo Agung, Kabupaten Pati, ya tagline kita kalah dari desa untuk Nusantara. Saya sangat berharap juga kalau mungkin timnas ya usia muda lah ya berlatih di sini, kami siapkan tentunya. Kan ada beberapa klub juga kemarin yang udah TC di sini, ada
Madura United, ada juga Barito. Ya nggak usah jauh-jauh TC, kita bisa lihat di sini bahwa pemusatan latihan di sini dan tidak terlalu dekat dengan kota. Memang ini di desa dan fokus untuk anak-anak ini lebih kuat. Kami menyediakan fasilitas, kami menyediakan pelatih, kami menyediakan guru dan sudah komplit di situ. Dan saya rasa belum ada satu sekolah sepak bola yang, mohon maaf, bukan kami sombong, tetapi ini adalah bagian yang terkomplit. Jangan ragu bahwa di tempat kami kita sediakan tempat yang untuk berlatih anak-anak dengan baik. Saya mengenal sepak bola dari kecil itu karena sering diajakin nonton sama ayah. Terus ikut SSB itu umur 12 tahun. Dulu saya dari kecil suka sepak bola tapi tidak diizinkan oleh orang tua. Setelah itu saya diam-diam bermain sepak bola, dicarikan oleh om saya ikut SSB, akhirnya saya dibolehkan oleh orang tua saya. Saya berharap juga liganya dimulai, habis itu yang tim putri Safin Pati bisa mendapat klub. Saya sekitar masuk tahun 2021. Perasaan saya ya kayak senang aja dengan fasilitasnya yang sekarang. Buat teman-teman yang punya cita-cita menjadi pemain sepak bola, mungkin bisa bergabung bersama kita, latihan bareng bersama kita biar lebih giat lagi, biar lebih termotivasi lagi buat ke depan. Nama saya Muhammad Diki Rizky, biasa dipanggil Kiki, saya asal Bandung. Nama saya Gofran Al-Ghazali, asal saya dari Tidore, Maluku Utara. Yang saya lihat karena fasilitasnya lengkap, terus juga pelatih-pelatihnya bagus-bagus juga. Fasilitasnya juga luar biasa ya, pelatih-pelatihnya juga, program-programnya bagus. Buat teman-teman yang di Tidore, nggak usah ragu kalau mau masuk ke Safin Pati. Di sini fasilitasnya lengkap, bagus dan juga aman. Sekolah-sekolahnya juga sudah ada di sini, jadi nggak perlu ribet lah kalau mau sekolah. Ya mungkin yang pertama-tama intensitas latihannya. Ya kita 1 minggu itu hampir 8 kali. Sebetulnya kalau kita mau bandingkan dengan SSC juga nggak terlalu jauh lah. Cuma karena kita punya fasilitas lapangan, itu yang kita manfaatkan untuk latihan lebih banyak untuk anak-anak. Nah yang kedua, kita juga menerapkan di sini kayak seperti belajar mereka profesional. Karena kan lapangan banyak nih, jadi nggak tunggu-tungguan kan. Tapi kita sudah atur pagi jadwal itu kelompok umur sekian, latihan lapangan ini. 30 menit sebelum latihan mereka sudah di lapangan, mereka sudah lakukan aktivasi sebelum masuk di latihan intinya. Mungkin itu yang kelebihan yang kita punya, di Safin Sports School. Yang saya alami masalah disiplin, disiplin untuk usia muda. Disiplin aja belum tentu bisa jadi pemain, apalagi nggak disiplin. Makanya saya punya status apa semua, disiplin harga mati, itu yang saya pegang sampai sekarang. Kita kan nggak bisa semua kita jadikan pemain bola. Contohnya kalau dia misalnya tidak ada bakat main bola, itu saya langsung bicara dengan orang tuanya. Ini anak sepak bolanya kalau kita latih dengan yang lain pasti terlambat karena memang nggak punya bakat. Tapi di akademiknya bagus. Bagaimana ibu? Mau tetap di sini atau mungkin dia difokuskan di sekolah? Karena sayang, karena dia punya kelebihan di misalnya di akademiknya. Salah satunya yang buat daya tarik orang tua kenapa mau di sini dan anak-anak ya fasilitas ini layak banget. Karena di sini kemarin kita ada Barito sudah 2 minggu di sini, Madura 2 minggu di sini. Itu pelatih orang bule datang ke sini itu mereka bilang di Jepang dia paling banyak 2. Kita ada 7 dan semua kualitasnya menurut mereka ya kualitasnya bukan lapangan yang asal dibikin. Kalau kita membicara akademik nomor 1 lapangan. Kalau lapangannya nggak bagus itu kita nggak bisa latihan teknik. Tapi di sini semua dia bilang gila nih bapak itu gila sampai memikirkan segitunya loh untuk sepak bola khususnya untuk Indonesia. Mainly-nya saya ngebantu ayah saya untuk membangun sekolahnya dari segi pembangunan dan juga saya lebih fokus ke pembudidayaan manusia. Jadi saya membantu mereka untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang kehidupan sehat, kesadaran untuk berolahraga, kesadaran untuk fokus dan meditasi. Pentingnya keheningan pikiran. Dulu kita namanya kan sekolah sepak bola ya bang ya, tapi sekarang diganti menjadi Safin Sports School. Sport itu kan nggak cuma sepak bola bang, ya kan? Sport ini luas, termasuk meditasi juga menurut saya itu sebagai olahraga untuk mental. Kita juga lagi membangun lapangan badminton, lapangan volley, lapangan basketball. Dari visi saya itu akan menjadi salah satu sekolah olahraga terbesar di Indonesia. Mungkin belum ada ya yang ada kelas mata pelajaran meditasi atau melatih pernapasan. Tapi banyak atlet di luar sana yang udah mengimplement ilmu meditasi ini bang. Tujuan utama dari meditasi adalah untuk mengenali diri kita sendiri. Dan selain itu meditasi juga melatih tingkat fokus kita, melatih mental kita. Sehingga kita memiliki tingkat fokus yang luar biasa, hyper focus, dan at the same time kita juga relax, kita tenang. Saya sih berharapnya tidak hanya sepak bola, mungkin ada pencaksilatnya. Bapak juga sudah mau bikin kayak ada atletik di sini. Ya, jadi memang namanya sport itu kan banyak macam. Tapi memang andalan kita sementara ini sepak bola. Karena saya punya target, saya hampir 2 tahun di sini. Saya sudah bilang Bapak 3 tahun Pak, saya punya target ada anak-anak yang masuk di timnas
khususnya di U17. Dengan fasilitas ini loh, kalau sampai tidak ada masuk, berarti ada yang salah dengan kita cara melatihnya. Saya pikir, ayo mari kita membangun sepak bola ini dengan baik, membangun karakter anak-anak ini dengan baik, ya dimulai dari desa-desa. Karena di desa-desa ini banyak lapangan-lapangan yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk menguatkan. Cari bibit-bibit di desa, mari kita dorong supaya ya invest di sini tentunya untuk menguatkan dari desa untuk Nusantara. Yang bakal saya ciptakan di sini itu adalah komunitas yang sadar akan kesehatan dan juga kebersihan dan juga olahraga juga itu faktor penting, Bang. Di mereka sehat, mereka pikiran mereka damai dan mereka hidup secara manusia yang lebih utuh. Kita tidak hanya mengutamakan fisik dan sepak bola doang. Kita akan memimpin satu revolusi kesadaran manusia di mana manusia benar-benar hidup secara utuh, secara penuh, secara bahagia. Dan mereka enjoying the process at the same time. Dari hati saya berkata, ini juga merupakan revolusi kesadaran manusia. Gitu loh. Itu sih yang membuat kita beda.